Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Herusudian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Menurut Latif, sejarah lahirnya Pancasila melalui 3 fase utama, yaitu fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan. 1. Fase pembuahan. Fase ini berlangsung jauh sebelum perumusan resmi Pancasila. Benih ideologi bangsa muncul dari rasa nasionalisme yang tumbuh melalui Perhimpunan Indonesia di Belanda sejak tahun 1924. Gerakan ini menekankan persatuan nasional, solidaritas, non-korporasi, dan kemandirian untuk melawan penjajah. Pemikiran Soekarno dalam esai Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme mengusulkan sintesis 3 ideologi besar tersebut sebagai dasar kebangsaan. Puncak kesadaran nasional ditandai dengan Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan persatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 2. Fase perumusan. Sidang BPUPK dan pembentukan PPKI. Perumusan dasar negara dimulai pada sidang BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, berbagai tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, Hatta, dan lain-lain menyampaikan gagasan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato monumental yang diperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang merumuskan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Fase pengesahan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945 untuk menetapkan dasar negara. Dalam sidang tersebut, 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, sejarah lahirnya Pancasila melalui 3 fase penting yaitu 1. Fase pembuahan, ditandai dengan tumbuhnya nasionalisme dan semangat persatuan bangsa sejak masa pergerakan nasional seperti Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia. 2. Fase perumusan, dimulai melalui sidang BPUPK ketika Soekarno menyampaikan gagasan 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta. 3. Fase pengesahan, terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ketika PPKI pada 18 Agustus 1945 menetapkan rumusan final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan sila pertama yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Refleksi diri. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya persatuan, semangat kebangsaan, dan toleransi dalam membangun bangsa. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini karena persatuan, toleransi, gotong royong, demokrasi, kemandirian, dan semangat nasionalisme mendorong generasi muda agar tidak bergantung pada pihak luar, tetapi berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, memahami sejarah lahirnya Pancasila menumbuhkan kesadaran bahwa dasar negara lahir dari perjuangan moral dan intelektual bangsa. Pancasila menjadi sumber utama hukum Indonesia yang menuntun penerapan hukum agar berkeadilan dan berkeprikmanusiaan. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan praktik hukum
agar keadilan yang ditegakkan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.